Ya kenalin teman-teman, aku Hana, aku asli orang Batak. Kelihatan lah ya dari bentuk rahangnya. Aku satu-satunya peserta yang punya kesamaan sama Om Deddy. Sama-sama kotak. Makanya aku pertama kali ngeliat Om Deddy, aku curiga Om Deddy orang Batak. Untuk mastiin aku sampai cek Wikipedia. Karena kataku jangan-jangan di nama lengkapnya beneran ada marga. Kalian kaget nggak tahu Om Deddy si Raja Gugu? Makanya aku searching tuh. Nama lengkap Deddy Corbuzier. Keluar. Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo. Kataku ini mah dari nama nggak ada Batak-Bataknya. Iya karena ini lebih ke nama yang terlalu Kristen aja. Iya karena Andreas di dalam Alkitab itu salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus teman-teman. Cuman setahu aku di Alkitab yang berkhianat Yudas doang. Andreas mah setia ya Om ya. Tetangga loh. Ya itu tapi kan di Alkitab teman-teman gak semua sama lah. Tapi Andreas mu'alaf itu 2 kata lucu sih Om. Kita masuk ke tema. Ya temanya bebas lagi. Terjun bebas kali ya maksudnya. Masalah setaku ya betul kan. So masih temanya berat-berat. Gagasan. Capres. Capres yang gak punya gagasan. Berat gitu. Kenapa giliran yang main cewek bebas? Ini kan sama dengan terserah ya. Maksud aku kasih tema aja Om Ded, gak apa-apa. Perempuan jangan terlalu dibebasin. Ngelunjak yang ada. Apalagi kalau perempuan punya jabatan kan. Terlalu bebas kok yang ngono. Iya jujur aku sebenarnya kesel banget gitu teman-teman ngomongin soal politik. Aku udah siapin materi pinggir jurang ini. So masih marwahnya materi pinggir jurang teman-teman. Kalau mau nonton komedi yang ringan mending nonton Suca, nggak usah somasi. Ngomongin soal politik. Jujur aku kesel banget gitu sama lomba-lomba stand up sekarang yang apa-apa temanya politik. Banyak banget. Ya karena menurut aku nggak semua orang kapasitasnya sanggup ngebahas politik. Makanya yang ada komik-komik pada maksain. Nggak usah jauh-jauh, contohnya aku. Aku pedagang kelapa Om Ded. Sumpah tukang kelapa. Argumen politik apa yang kalian harapkan dari seorang pedagang kelapa? Jujur aku nggak tahu apa-apa soal politik. Tapi kalau ditanya apa aja manfaat kelapa, tahu aku. Yang pertama nih ya, air kelapa itu bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Menurut aku ini bagus untuk pasal nomor 3. Biar nggak emosional dan gampang baperan. Tapi nggak cuma sampai ke di situ. Yang kedua, air kelapa juga bisa meningkatkan stamina tubuh. Jadi masih tetap bisa dikonsumsi sama paslon nomor 2. Iya, biar jogetnya lebih luas tuh. Makanya saran aja untuk Pak Prabowo nih ya. Ya minimal inilah Pak dari sekarang. Tumblernya diisi air kelapa muda. Sama kalau bisa ini Pak dikalungin di leher biar makin gemoy kayak anak PAUD. Sekalian tuh. Iya dan masih banyak manfaat lainnya. Ada 1001 manfaat kelapa teman-teman. Itu kelapa. Kalau 1001 janji manis kan itu Pak Anies ya. Lagi pula Pak Anies nggak perlu minum air kelapa. Karena Pak Anies apapun makanannya, minumnya ludah sendiri. Tukang kelapa beneran ngomongin politik teman-teman. Iya dan maksud aku pengen banget usul buat lomba-lomba, bisa nggak sih temanya gak usah politik tapi keluarga aja. Yang semua orang bisa bahas gitu, yang ringan-ringan aja. Aku nih contoh kalau temanya keluarga yang aku bahas paling apa? Rasa cintaku sama keluarga paling. Rasa ingin memberi, kayak bapak ngasih ke anak-anak menerima. Kan enak ya? Ayat Alkitab ada tertulis Om Ded, kalau Om Deddy masih ingat ya. Seorang bapak nggak akan memberikan ular ketika anaknya minta roti. Ini kan gambaran bahwa seorang bapak itu selalu pengen kasih yang terbaik untuk anak.
Makanya kalian gak usah heran kalau ada bapak yang ngasih jabatan ke anak. Iya, karena aku beranggapan, aku anggap pemberian si bapak tersebut konsep sedekah, teman-teman. Yang dimana kita dianjurkan untuk kasih ke yang terdekat dulu. Jadi wajar kalau dia kasih ke anak, ke menantu, ke ipar. Cuman memang masalahnya kalau semua dikasih ke yang terdekat, yang jauh ke bagian apa, Bapak? Ke bagian ngeluh. Ya ilah, satu keluarga lagi aja yang berkuasa ini mah. Kan gak enak ya? Di tahun politik kayak gini juga banyak banget relawan-relawan capres yang ngadain lomba stand up. Kebetulan yang paling sering aku ikutin itu dari relawannya Pak Ganjar, karena banyak banget. Ada orang muda Ganjar, sahabat Ganjar, yang muda yang bersuara. Pas bersuara bapak baper, pengen bersuara balik. Apaan? Awal-awal aku respect gitu, karena aku pikir relawannya Pak Ganjar senang sama komedi. Tapi makin banyaknya yang aku ikutin, aku makin sadar kalau ini lebih ke ngambil suara. Kenapa? Karena kita tiap pendaftaran selalu minta foto KTP. Kataku kan kita mau lomba stand up doang, bukan ngajuin pinjol. Lagi pula udah jelas gitu formulir yang kita isi, formulir lomba, bukan formulir ada kami. Kan Bapak juga kalau kepilih belum tentu ada untuk kami. Karena Bapak bakalan lebih ke ada untuk ibu. Tapi nggak masalah teman-teman, karena kita memang juga dianjurkan untuk mengutamakan ibu, betul ya? Makanya ibu disebut sebanyak 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Yang keempat baru tuh, bantengmu. Itu Pak Ganjar, kita masuk ke paslon nomor 2. Kena semua ini Om, tenang. Di saat relawannya Pak Ganjar ngambil suara dengan ngadain lomba stand up, relawannya Pak Prabowo aneh banget teman-teman. Karena relawan Pak Prabowo pernah bikin lomba ngelamun. Lomba ngelamun Om Ded. Setahu aku orang kalau lagi ngelamun itu lagi mikirin beban hidup. Kok bisa sih dikumpulin terus diadu, he? Kataku itu kalau sampai Pak Prabowo kalah, mereka yang ngelamun. Pak Prabowo-nya mah santai, udah biasa ini. Paling yang pusing Pak Jokowi. Sama satu lagi Om Deddy juga deh kayaknya. Ya kataku ini aneh banget, apa ini pengaplikasian dari sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Tapi ini terlalu beda Bapak. Kita masuk ke capres nomor urut pertama Pak Anies Baswedan. Pak Anies ini nomor urut doang yang pertama. Di hati masyarakat mah yang terakhir dia. Pak Anies ini ibarat main futsal. Dia ini kawan yang diajak untuk ngeramein doang teman-teman. Biar bayar lapangannya nggak gede-gede banget. Sebenarnya 2 aja tanpa Pak Anies juga cukup. Gimana Om Ded, udah pinggir jurang belum itu barusan? Iya, dan terakhir aku mau bilang aja Om Ded, jujur aku datang ke Somasi bukan cuma nyiapin materi, tapi aku juga nyiapin CV Om Ded. Soalnya lawan aku berat-berat banget Om Ded. Ada Alma openernya Zawin, ada Nur openernya Cing Abdel, ada Hana tukang kelapa, ya ampun. Ini aku bawa jaga-jaga, kalau nggak menang aku pengen ngajuin diri jadi karyawannya Om Deddy. Soalnya itu lebih menjamin kayaknya. Om Deddy pembantunya aja dikuliahin loh teman-teman. Di saat artis-artis lain pembantunya cuma bisa ngeksploitasi anak majikan. Om Deddy pembantunya diam-diam sarjana teman-teman, sekian dari aku. Thank you for the happiest year of my life.